senantiasa diberikan rezeki yang halal, ar-rizqul halal. Secara logika itu sangat logis. Karena kau tima mabetiro peringkalinga, timengkalinga ki ada madeceng. Kita senantiasa mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, fangajana atau pandritata, insya Allah kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan syariat. Termasuk ketika kita akan mencari nafkah, mencari rezeki. Kita tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak-hak kita. Kenapa? Oh, kita tahu hukumnya. Kalau saya ambil bukan hak saya, kemudian saya makan itu menjadi daging, maka daging saya itu akan tidak ada pengampunan kecuali apa? Kecuali hanya api neraka saja. Saya tidak bisa bayangkan itu Pak, ya para koruptor itu, miliar-miliar korupsinya. Kau ide Pak Balu ide itu kira-kira palingan kada siagal ini ya 10 sebuh 5 aseran apa 8 arona sebuh kada dia narafi modalana padahal 5 sebuh miru modalana. Iya mau sadaq Rasulul Karim. Wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah zuhur yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak riwayat hadis yang menjelaskan kelebihan orang yang menuntut ilmu, tapi tidak banyak riwayat yang menyebutkan bahwa begitu besar pahala penghargaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu, purma sempaja 5 waktu, nainapa matuntuk padiseng, itu tidak banyak itu. Hadis yang saya sampaikan tadi pada pengantar ceramah ya, Allah memerintahkan kepada kita, Allah menyampaikan informasi yang sangat menggembirakan lewat Rasulullah SAW bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah, apakah itu laki-laki atau perempuan. Nah, ini penting saya stressing dulu. Nasabah angkatu pendapat maka dari rumah kunre maka si masempaja ko bolana. Pada makurangi kasi apalana makunre ko mapakui. Kenapa muncul pandangan seperti ini? Karena memang ada riwayat wanita itu ada larangan untuk pergi ke masjid, tapi bukan larangan mutlak. Bukan larangan yang tidak ada pembolehannya. Justru ada larangan karena ada sebabnya. Bahkan itu juga disebutkan oleh Aisyah. Apa larangannya? Wanita itu dilarang pergi ke masjid kalau joke ko masigi ipapada na kalau joke ko pesta. Luar biasa parfumnya harum sekali. Ya seperti perilaku orang-orang Arab dulu. Bahkan perilaku orang-orang Yahudi, wanita-wanita Yahudi sebelum Islam itu datang dilarang oleh nabinya untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena seperti dia mau pergi ke pesta ya. Dia menggunakan parfum yang luar biasa yang bisa mempengaruhi lawan jenisnya. Maka Aisyah mengatakan sekiranya Rasulullah tahu seperti ini maka para wanita itu dilarang ke masjid. Tapi kalau wanita tidak seperti itu silahkan saja, jauh lebih bagus, akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Buktinya apa? Para istri-istri Rasulullah SAW itu juga salatnya pada umumnya mereka di masjid. Jadi keliru kalau mengatakan istri Nabi itu di rumah, itu salah itu.
Banyak sekali riwayatnya dan riwayatnya itu hadis sahih. Ya, riwayatnya itu hadis sahih. Aisyah umpamanya saya kutip satu pendapat ya. Satu hadis lewat Aisyah, beliau mengatakan, saya kalau pergi melaksanakan sholat subuh di masjid, tidak ada satupun yang mengenali saya. Kenapa? Karena dia pergi ke masjid, khususnya sholat subuh, kata beliau, itu masih sangat gelap. Apalagi waktu itu tidak seperti sekarang ya, penuh dengan penerangan, penuh dengan lampu listrik, tidak. Sehingga dia pergi ke masjid tidak ada yang kenal, dia pulang juga tidak ada yang kenal. Artinya apa? Pertama yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis ini, bahwa wanita itu tetap boleh pergi ke masjid. Karena sekiranya itu dilarang, Nabi pasti melarang istrinya. Dan yang kedua, bahwa kalau khususnya salat subuh, memang sebaiknya waktu yang paling tepat, yang paling baik itu adalah pas di awal waktu. Yang maksudnya awal waktu itu pokoknya masuk waktu langsung salat. Sesudah azan, iqamah, ya langsung salat. Jangan kemudian terlalu lama jeda waktunya. Itulah bedanya mungkin dengan salat duhur ya. Salat duhur kan bisa ditunda sedikit kalau ada yang mendesak. Kalau tidak ada yang mendesak, memang ya masuk waktu kita sholat. Nah, yang namanya awal waktu itu kan dalam pandangan ulama itu luas. Tidak semua waktu sama. Saya lanjutkan, siapa yang melaksanakan sholat berjamaah, laki atau perempuan, man shalla salat al-jamaah, wa jalasa fi alaqatil ilm, kemudian sesudah itu tudang ici nampak, papada ini makukue, tudah tidak usah lama. Tidak lama, saya tidak akan ceramah sampai 1 jam, tidak, karena di kantor juga saya ditunggu. Ya, jadi tadi ini saya pakai apa? Saya pakai baju korpri Pak, karena hari tanggal setiap akhir bulan itu harus pakai korpri. Saya pakai korpri, ya di mobil saya ganti. Tidak, insya Allah tidak akan lama. Wajala safi ala katilmi, tudaki cina matuntuk padis sengang. Ini yang saya katakan tadi, ini jarang hadis seperti ini. Orang yang menggandengkan antara ibadah dengan penuntutan ilmu, sekalipun menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ini sekarang kita dalam keadaan menuntut ilmu, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, atahullahu sittata asya, Allah akan memberikan paling tidak ada 6 hal yang akan diberikan oleh Allah. Itu pun saya tidak menjelaskan semua, palingan 2-3. Yang mana yang akan diberikan oleh Allah? Kata Rasulullah SAW, pertama, Allah akan menjanjikan kepada kita senantiasa diberikan rezeki yang halal, ar-rizqul halal. Secara logika itu sangat logis. Karena kau tima mabetiro peringkalinga, timengkalinga ki ada madeceng. Kita senantiasa mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, fangajana atau pandritata, insya Allah kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan syariat. Termasuk ketika kita akan mencari nafkah, mencari rezeki. Kita tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak-hak kita. Kenapa? Oh, kita tahu hukumnya. Kalau saya ambil bukan hak saya, kemudian saya makan itu menjadi daging, maka daging saya itu akan tidak ada pengampunan kecuali apa? Kecuali hanya api neraka saja. Saya tidak bisa bayangkan itu Pak, ya para koruptor itu, miliar-miliar korupsinya. Kau ini Pak Balu dia itu kira-kira palingan kada siagal ini ro 10 sebuh 5 aseran apa 8 arona sebuh kada dia dia rafi modalana padahal 5 sebuh miru modalana. Bisa jadi koniro ya sange agak. Jadi kalau ada sesuatu yang tumbuh dalam tubuh kita yang muncul dari sesuatu yang haram, kata Nabi, kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Itu hati-hati dengan anak kita, kutifanri anu harang. Wah, itu bahaya, berpengaruh secara psikologis.
Kenapa begitu banyak anak pejabat itu anaknya kemudian tidak banyak yang luar biasa bobroknya. Peminum sabu-sabu nih, ya, tidak mau tunduk sama orang tuanya, tidak mau sholat dan semacamnya. Kenapa? Farisi akan apa lagi pandangnya boleh tuan-tuan? Apa yang dikonsumsikan oleh orang tuanya? Bisa jadi anu haram mega. Dan itu luar biasa pengaruh secara psikologis kepada anak itu. Ya. Bukan hanya itu, kata Allah tidak ada pengampunannya kecuali hanya apa? Kecuali hanya api neraka. Nasabatan hak tayalah. Karena kalau bukan hak kita yang diambil, hadirin jamaah duhur, itu tidak akan bisa. Kemudian sudahlah, dampak apa kasihan dan seterusnya. Apalagi haknya orang, menzalimi orang. Jadi kita akan senantiasa diarahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Apalagi para pedagang itu, disitulah sebenarnya rezeki Tuhan yang paling luas itu. Dalam riwayat dikatakan dari 100% rezeki Allah yang disiapkan di dunia, 90% itu lewat perdagangan. Jadi heran saya kalau ada pegawai pejabat itu yang kaya. Nasabah amat tentu gak ada gajinya. Jadi kalau nareko ke pejabat taliwak-liwak sugina dipertanyakan itu. Dari mana mereka mengambil mereka mengambil harta? Itu dipertanyakan. Kenapa? Karena ya seperti saya guru besar, saya profesor. Gaji saya tidak akan bisa melebihi gajinya pendapatannya bapak-bapak. Sekalipun kedengaran tuh profesor, wih, mega kupa edega mah kurang lada duitnya itu cerita gitu. Sedikit gitu uangnya. Hanya bisa menghidupi diri dan keluarganya saja. Itu yang pertama. Kita akan selalu diarahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Apalagi hadirin jamaah, kalau kita senantiasa sebelum kita mencari nafkah, mencari rezeki, salat duha dulu, sembaca duha gitu. Dalam salat duha itu kita kan senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, ya Allah. Kok kapalek dalek ko kamu pikir ya sero paturunga ka. In kana ba'idan kumabila ladamu fi faqaribu facaweki kasifwa. Itu kan itu yang kita selalu baca itu. Yang biasa banyak melakukan itu para pedagang. Dan ini satu diantaranya, satu ibadah dari 3 ibadah yang kata oleh Rasulullah, yang kata Nabi, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, 3 hal itu yang diwasiatkan Nabi kepada saya, yang tidak pernah saya tinggalkan. Wasiat pertama, jangan pernah tinggalkan salat duha, sekalipun hanya 2 rakaat. Jadi ya sembaca duha mana ki? Pokoknya sebelum ataupun ya menjelang duhur jam-jam 10 ente ku mesti mas sembaca. Wah digagon mas sembaca ko ne ke sana di pasar. Nah, ini ada masjid kita yang luas, kita naik ke masjid. Ya, itulah sebabnya kenapa Nabi itu oleh Aisyah mengatakan ketika ditanya, bagaimana itu salat duhanya Nabi? Kata Aisyah, saya tidak pernah lihat dia salat duha. Bagaimana dia tidak dilihat salat duha? Dia salat duha di tempat pekerjaannya. Nabi kan seorang pedagang, Pak. Jangan mentang-mentang karena dia tidak mentang-mentang seorang Nabi kemudian dia tidak bekerja, tidak. Rasulullah selalu memberi contoh, dia juga kerja. Karena Nabi itu pekerjaan yang paling tidak disenangi oleh Allah itu adalah meminta-minta. Makanya dalam hadis itu dikatakan tangan yang di atas itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas yang suka memberi itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Nah, kita tidak bisa menjadi tangan yang di atas kalau kita tidak bekerja. Pekerjaan yang terbaik ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah para pedagang. Makanya dalam Al-Quran itu pekerjaan yang selalu disebut-sebut oleh Allah itu adalah perdagangan. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya al-bai' itu tidak dikatakan
wazarut tauzif tidak. Tinggalkan itu pekerjaan pegawai, tidak, karena tidak disebutkan itu. Yang ada adalah apa? Pekerjaan yang lain tidak disebutkan oleh Allah. Itu hadirin jamaah. Yang kedua, apalagi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan insyaallah kita akan bisa dapatkan kalau kita secara konsisten melakukan itu. Apalagi kalau ada pengajian-pengajian, kita sudah itu agak sana pada tomaku tanam diskusi umpamanya. Ya, terutama sudah antara maghrib dan isya. Saya di Mesir Raya itu sudah hampir 20 tahun kayak yang saya beli pengajian. Sejak saya doktor tahun 2001 ya, itu sudah beri pengajian di Masjid Raya. Waktu itu saya masih sangat muda, sehingga ketika saya diminta untuk beri pengajian oleh Guru Tasanusi, saya protes itu. Puang, dia pakai mana rapi watuna. Saya waktu diminta, saya bilang, dia pernah rapi watuna kak bapak ya sama pengaji. Apa beliau bilang? Dia itu tuna sembara atau jelok. Tidak sembarang orang saya tunjuk itu. Kenapa saya sampaikan begitu sahabat toba mana mah pengaji kuro? Magati menki sedih macuah. Ya, magati menki macuah. Tapi karena istilah naugi ya, ko guru tak ma perintah follow mani. Pokoknya apa boleh buat saya ikuti. Dan sampai hari ini itu sudah hampir 20 tahun. Itu di Masjid Raya, dan bagi saya disitulah kan Mesir Raya itu paling susah orang memberi pengajian. Waktu na tu Guru ta Sanusi, aliena mancaji peserta to, macalinga to. Nah sabaka to tumako ke usnapi silalo na mancaji ustaz de na lolo maring karinga. Silalo na mancaji ustaz. Alumni apa? Alumni pesantren kilat. Dia na lo jok kemang kelinga ceramah. Nasa nyalena hebat mat ceramah. Aduh itu. Sebenarnya menuntut ilmu itu minal mahdi lallah, tulubul ilma minal mahdi lallah. Yang kedua, dua kapak bawah Pak Loni tete sedih. Yang kedua kata Rasulullah SAW yang akan diberikan jaminan oleh Allah itu adalah utia kitabahu biyamini. Allah akan menyerahkan surat amalnya kepada kita, catatan perbuatan kita di dunia ini biyamini, dengan tangan kanan. Nah, sahabat duan rupa tu matuk terima surah amalana. Angkat tos terima surah amalana nasabah dengan tangan kanannya, angkat tos nasabah dengan tangan kirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amman utiya kitabahu biyamini", siapa yang diberikan diserahkan surat amalnya, catatan perbuatannya di dunia dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak nanti di akhirat akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang sangat mudah. Dia dihisap oleh Allah. Kan nanti orang di akhirat itu macam-macam cara Allah menghisap mereka itu. Macam-macam. Coba kalau kita masuk di ruang tunggu bandara, Pak. Ada orang yang masuk ruang tunggu bandara iparista mana? Iparista. Balai ko tujuh ke Mekah toh. Kami asero si anuku ke siro jamaah ku buka manang surat lalana bangun roh. Lalu surat lalana muni movi. Ternyata kena tarkor fabura, ya fabura yang kapak doko na kesendara. Muni movi ya ternyata. Jadi itu kenapa? Karena dia bukan orang yang spesial di mata manusia ya. Kok di mata manusia dia lewat estre itu woi muni. Ya, sekarang ini kan semua harus yang dibuka pasti buka topi, buka jas, buka apa ya? Kalau ada ada cincinnya buka, pokoknya buka. Tapi kan kita juga pasti tahu, mana kata laba de nanti mana gagana disuruh buka mana ngisinin iro ini buka. Kenapa? Karena dia orang spesial. Begitu halnya nanti di akhirat itu. Ada orang yang lewat-lewat saja dia diperiksa. Tidak diperiksa, itu namanya hisab yasira. Dia dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat mudah. Hisabnya mudah sekali. Siapa di antara mereka? Orang yang senang bersalat berjamaah. Ditambah lagi suka juga mendengarkan ceramah, Pak. Ada beberapa masjid yang saya tempati biasa diskusi subuh ya. Mas tempatnya subuh kimi gak tahu. Sekali tak lama ceramah,
dua batu mani, dua licik mani. Dia kasih nulis mereka kalinga, apa dia kepada culina. Jadi gitu, ada orang yang begitu memang. Itu tuh termasuk ustaz ada yang begitu. Oleh noto apa ustaz macam-macam ceramah, dia noloi ceramai. Gitu. Nah ini dia akan diserahkan surat amalnya dengan tangan kanannya. Famaman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amman utiya kitabahu bishimali, sementara orang yang diserahkan surat amalnya dengan tangan kirinya, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ini Al-Qur'an yang berbicara ya. Maka dia akan, gora mato ko sirimundri. Gora lopo kasi. Puwa kasi ko wandingi palisu ka ape makolino. Kan nanti ada orang begitu, saya akan nanti berbuat banyak kebaikan nanti di dunia kalau saya dikembalikan. Kembalikan saya Allah. Kembalikan saja saya seperti tanah. Ya, tapi tidak bisa karena sudah diberi lama kesempatan oleh Allah, tapi kemudian mereka tidak berbuat kebaikan. Famanutia kitabahu bishimali fasawfa yad'u subur wa yasla, sesudah itu dilemparkanlah dia masuk ke dalam neraka. Itu tandanya baru ini baru penyerahan surat amal ini. Bahkan sebelum proses itu kan panjang prosesnya, baru orang diserahkan surat amalnya tuh. Bukan lagi diserahkan jamaahnya Masjid Jannatul Firdaus Panampu ada bunga mana ki? Saya kasih bersamaan, tidak begitu. Satu-satu orang diundang. Labadu. Kan ini juga labadu. Labadu napa aku nikah apa limane? Abiomu. Yang begitu, maaf kok kalian salah betul dan peka. Ya, begitu itu. Pokoknya tidak ada lagi yang namanya kebohongan. Tidak ada lagi. Makanya dari jamaah kita itu kan semua nanti di akhirat itu tidak ada orang yang tidak menyesal. Dia gak tahu dia seselena. Orang yang amalnya hanya 10, kenapa ya saya tidak cukup dulu 20? Orang yang sudah sampai 80, magi deh waganda rohulo asir fulona. Dan seterusnya tidak ada orang yang tidak menyesal. Kenapa? Karena semakin fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffas mawazinu fa ummuhu hawi. Pede mega pala tak pede makasing. Jangan kita fikir hadirin jamaah duhur, kita duduk di sini tidak dapat pahala. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang duduk mendengarkan duduk-duduk yang begini saja selama kita di masjid itu dihitung sebagai salat. Nah, sebagai salat. Jadi tidak usah dulu kita salat, sebentar salatnya. Karena ini kita dihitung salat. Itu salat. Kalau kita mendengar, apalagi kalau sudah ini baru kemudian kita salat ba'diyah kan? Nah, itu tambah banyak lagi pahala yang kita dapatkan. Karena ya semakin banyak itu yang disebut oleh Allah. Semakin banyak, semakin berat timbangan kebaikan kita, pahala kita, maka kita akan diberikan kehidupan yang aisyah radiyah, yang kita ridhoi, yang kita senangi. Apa yang kita senangi? Tentu yang ada di bayangan kita, saya mau begini, saya mau, semua itu yang kita inginkan di bayangan kita itu pasti akan kita dapatkan, bahkan jauh lebih dari itu. Karena kenikmatan yang disiapkan oleh Allah di dunia ini hanya 0,1% atau 1% saja dari setiap sekian nikmat Allah yang disiapkan nanti. Saya kira itu ada yang jamaah ya, jangan terlalu lama. Karena sama komite ada dan selesai dia tobi kak matu memang. Jangan yobi selesai nih, ya, supaya masih ada kesempatan, masih ada 4 ya, baru 2. Itu pun 2 yang terakhir belum saya jelaskan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu majma'in. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Ya, kita baca doa dulu sebelum kita menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamd la ilaha illa antal hannanul mannan. Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khtim bil baqiyatis salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.